Jadi emang bener-bener nih rematch antara Mee dengan Beng Dan Guru. kali ini Mee punya advantage. Oh iya loh. Karena dia hafal dengan Spark Pasti. Energy. Ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa nebak nggak tuh? Pokoknya dia legenda lah. Maksudnya punya historical yang bagus. Tulis di komen ya. Tulis di komen. Ya, nanti kasih hadiah. Teman, ketemu lagi di Vlog Kobe 05. Ini agak bingung ya, mau ngomong Vlog Kobe 05 tapi kita numpang di tempat orang. Nggak apa-apa dong, sekalian promosiin kan. Sekalian promosi R59 Racing yang akhirnya tempatnya udah jadi. Jadi kalau teman-teman ingat dan sempat nonton pas kita ngebahas masalah Ernun waktu itu ya, kita main ke sini masih 80-90% lah. Sekarang udah 100%. Alhamdulillah. Mantap. Congrats Om. Thank you. Gimana kabarnya Om Eregus? Alhamdulillah baik Om. Kita 2 minggu nggak ketemu setelah kemarin ke Jogja di IDW bareng-bareng. Seri Red Series ya. Iya, Red Series di IDW dan jadi tercepat kedua ya. Tercepat kedua. Apa rasanya? Apa rasanya seneng sih, cuman harus menjadi nomor 1 dong. Ambisius. Ambisius dong. udah kebiasaan Om. Kalau balapan tuh pengennya selalu menang. Iya, secara menang. Mantan pembalap, sekarang pegang tim juga, dan sekarang punya motor sendiri. Alhamdulillah. Drag luar biasa. Tapi jadi pengalaman seru ya kemarin GW ya. Seru kita lah. bareng-bareng main ke sana dan banyak muncul inspirasi juga. Iya. Dan sebenarnya apa yang akan kita bahas hari ini teman-teman, ini melanjutkan juga pembicaraan kita yang waktu itu di sini juga gitu. Karena memang isunya masih seputar bagaimana melanjutkan kolaborasi Indonesia-Thailand. Yes. Dulu di Desember kita punya mendadak drag 1. Kita hadirkan hiburan live dari Thailand langsung ke Indonesia. Full itu 3 hari ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Full. Sekarang kita coba bikin di Indonesia sebagai tuan rumah. Bikin di Indonesia sebagai tuan rumah. Om Erus boleh ceritain nggak? Ini kira-kira event yang bakal kita selenggarakan tanggal 3-4 Juni. 3-4 Juni. Sebentar lagi, iya. Minggu depan itu. Yoi. 3-4 Juni di Lanut Gading, Jogja. Di Lanut Gading, Jogja, gitu. Ya, itu semua dari ini sih ya, dari kemarin waktu kita mampir ke IDW kan. Mampir ke IDW, Red Series itu. Terus melihat di situ, dan kita juga udah pernah mencoba mencari lahan. Sebenarnya sih kita pengennya tuh di Jabodetabek atau di Jakarta, sebenarnya kan gitu, pengennya di sini. Tapi setelah diperhatikan, dilihat-lihat kayaknya tidak memungkinkan untuk mendapatkan venue yang sesuai sama kebutuhan event kita. Ya, gitu, kebutuhan event kita nggak sesuai. Terus akhirnya yaudah keputusan langsung di mana Lanut di Wonosari ya kan, dan hari itu juga kan kita langsung meeting. Kerjaan kita waktu kemarin kan anak-anak balap di Wonosari. Kita bolak-balik Jogja Wonosari. Astaga, lumayan itu. Weekend lagi ya kan. Macet-macetan. Tapi itulah. Jadi mungkin gagasan eventnya sebenarnya berjalan terus. Dengan plan besarnya adalah part 2. Ernun lawan Tekno sebagai tuan rumah. Cuma dengan kondisi-kondisi yang udah kita sampaikan tentang Ernun, rasanya belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Nah, akhirnya di kita nih juga jadi pertanyaan ya Om ya. Ini mau kita lanjutin atau enggak? Gitu. Dan kalau lanjut kapan? Itu kan pertanyaannya. Jadi akhirnya sebenarnya sebelum IDW ya. Sebelum IDW itu kita udah 2 minggu lah sebelum IDW itu kita udah yaudah gas deh gitu. Cuma pertanyaan besar kapan dan di mana. Nah, akhirnya setelah kita datang ke Wonosari, lihat di Lanut, kayaknya ini jadi venue yang cocok ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan gitu. Kapan? Dicari-cari, ketemunya 3-4 aja. Nggak ada tanggal lain lagi. Jadi nggak ada tanggal lain karena ya itu kesibukan kan, maksudnya aktivitas kita kita masing-masing dan juga ketersediaan jadwal venue dan teman-teman Thailand. Teman-teman Thailand, betul. Ide besarnya adalah tetap tajuknya Indonesia sama Thailand nih kolaborasi gitu ya. Ternyata setelah
Om Ergus komunikasi sama teman-teman di Thailand dari awal Mei sebetulnya ya. Itu udah ada gambaran tuh. Kalaupun bisa kalau mau bulan Juni itu di tanggal 3-4 di minggu pertama ya. Minggu pertama karena minggu keduanya mereka ada event NGO lah. Iya, dan rencana awal kan minggu kedua atau minggu pertama gitu kan. Karena jadwal kita kosong nih minggu pertama atau minggu kedua. Minggu ketiga juga masih kosong tapi ada IDW seri berikutnya. Betul. Kita juga jadi peserta. Jadi kita nggak mau ya gimana pun juga kita harus sama-sama lah. Iya, harus sama-sama. Jangan ditabrak-tabrakin. Jangan gitu. Tabrak-tabrakin bener. Lagi juga udah ini aja kita juga agak mikir nih. Iya, tapi repet banget 2 minggu mau ke IDW gitu kan. Kita juga peserta dan kita enjoy banget. Kita nikmatin banget itu. Tapi anyway, terima kasih juga nih buat Mas Boy. Mas Boy dari IDW kemarin sebelum rencana kita ini berjalan, saya juga udah komunikasi dengan Mas Boy gitu. Mas Boy, kita nih mau jalan, kita izin ya. Ini kita untuk meramaikan, untuk memeriahkan event Drag Bike Indonesia gitu. Karena kita punya konsep yang mungkin sedikit berbeda. Kita cuman pengen Drag Bike Indonesia itu semakin banyak yang minati gitu. Makanya kita akhirnya ya itu mengundang tim Thailand, pembalap Thailand gitu, dan akhirnya direstui sama Mas Boy, dan kita juga akhirnya Mas Boy untuk kelas 402 kita kopas ya. Kopas gitu. Jadi kopas untuk kelasnya sama regulasinya dan dia kasih gitu. Jadi anyway terima kasih banyak Mas Boy untuk supportnya. Mas Boy terima kasih banyak. Dan kita juga kolaborasi sama teman-teman di Jogja juga sebetulnya ya. Teman-teman di Jogja ada Hoki, ada Wibowo ya. Thank you nih. Dan kalau boleh sedikit dijelasin secara detail nih, tadi udah dibuka ya. Ada kelas 402 yang mengadopsi dari sistem yang digunakan di IDW. Ada 201 untuk pemula nih. Ada 201 untuk pemula. Jadi 201 untuk pemula itu kita mengadopsi dari Mas Hoki. Mas Hoki juga kebetulan teman main saya sejak lama dari tahun 90-an, dari zamannya celana pendek 3/4 gombrong tuh. Jadi zaman apa tuh? Zaman Jojon kali ya? Sekarang nggak kenal. Nggak kenal ya? 3/4 gombrong itu. Wah, padahal kalau zaman dulu tuh udah paling keren banget tuh zaman dulu tuh. Jadi udah kenal semenjak itu dia ada event untuk ngebina anak-anak. Akhirnya kita bilang ya udah kita juga support lah. Support untuk pembinaan. Karena salah satu gagasan ya yang kita tangkap setelah Tekno Ernun nggak bisa gitu kan, kita ngelihat bahwa mungkin teman-teman juga sempat ngikutin, kita sempat beride, gua sih yang nge-push, kita cari joki baru lagi, joki baru lagi gitu ya. Mungkin ini juga jadi jawaban buat teman-teman yang nanya kenapa kemarin Tekno di IDW pakai joki baru semua gitu. Karena memang salah satu tujuannya itu ngasih kesempatan, memberi jam terbang juga gitu. Karena kalau nggak dimulai ya nggak akan dapat kesempatannya gitu kan. Dan kita happy kok sama hasilnya gitu. Artinya kan walaupun baru, walaupun mungkin belum sempurna, tapi potensinya justru kelihatan. Dan dari situ kita bisa ngelihat nih, berarti ada peluang untuk bisa meningkat dan bisa jadi joki yang benar-benar profesional dan lebih cepat dari sekarang. Betul. Di situ makanya ketika kita datangin teman-teman dari Thailand, rencana ada 3 joki ya? Rencana ada 3 joki. Dan 1 tim, kita pengen transfer knowledge lagi nih. Betul. Walaupun mungkin jadi challenge juga buat teman-teman joki Thailand ngelihat di Indonesia dengan kondisi aspal berbeda kayak gitu, pasti mereka juga butuh adjustment. Tapi paling tidak ada ilmu yang mereka bisa sharing lah. Nah makanya terus kita kasih juga, ya udah kita buka kelas untuk pemula. Untuk pemula. 201. Terus ada 201 Pro juga. Ada 201 Pro juga. Terus karena ketersediaan venue yang memadai, akhirnya kita juga buka 402 pemula. Tapi 402 pemula itu kita lebih fokus ke motor-motor San Mori. Jadi kita pengen ngerangkul nih teman-teman semua yang suka balap-balap liar, ya kan? Ayo kita main di 402 aja di lintasan. Cobain rasanya di lintasan. Dengan motor-motor San Mori-nya mereka. Timing system. Betul, dengan lampu semuanya. Jadi ada, maksudnya ya kalau di jalanan ya udahlah ya. Semua mungkin udah pernah nyobain gitu ya. Walaupun proses edukasinya sekarang didorong terus untuk bisa benar-benar nge-track di jalur yang safety gitu kan. Nah, kalau di event resmi itu ada timing system, dan selain bisa dapat experience ngerasain untuk start dengan lampu, bukan yang
bendera dilempar bendera, gitu kan. Iya, bukan bendera atau cuman lirik-lirikan. Iya. Kalau ini adrenalinnya bakalan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Karena benar sama-sama nungguin lampu gitu kan. Kodenya pasti presisi. Iya. Terus yang kedua, catatan waktunya benar-benar dihitung dengan timing system. Jadi benar. Ya bisa dilihat gitu. Oh, ternyata kemampuannya segini. Oh, ternyata motor gua cukup kencang gitu kan. Ternyata tekniknya udah benar atau belum gitu. Jadi semakin berkembang lagi. Betul. Gitu. Dan di luar dari 201, 402 buat pemula dan pro, ada GoPayMeter. Ada GoPayMeter. Ini adopsi dari street race kayaknya. Adopsi dari street race sih. Adopsi dari street race ya, ini kita memang pengen memberikan sebuah sesuatu yang baru. Yang lain juga kita mengadakan 500 meter, tapi untuk sementara karena 500 meter di Jawa Tengah atau di mana di Jogja ini kan kita belum tahu nih animonya seberapa besarnya. Ini yang kemarin di IDW juga rame banget nih. Iya. Gua lagi yang kena. ini curhat guys. Jadi kemarin dapat informasi. Jadi kalau eventnya Oboy ini pasti bikin rame lah. Sampai masuk ke dalam. Padahal ya itu mungkin kita nggak expect juga ya. Iya. Padahal kita hadir sebagai peserta dan di eksibisi kemarin Magadir Tekno kita nonton doang. Nonton, cuma nonton aja. Jadi bagian dari yang masuk ke dalam. Tapi gimana gitu ya. Tapi itu jadi catatan sih. Karena mungkin itu pertama gitu ya. Jadi mungkin ada ketidaksiapan untuk memprediksi. Wah ternyata serame ini gitu. Jadi memang selalu menarik. Yang duel itu pasti menarik ya. Menarik. Dan juga tadi dapat telepon dari seseorang yang memang udah lama banget dia nggak turun. Dan akhirnya tahu nih. yang punya cerita legendaris lah. Punya cerita legendaris, benar. Punya cerita legendaris. Udah lama dia nggak turun karena dia tahu mendadak drag ini dan dia merasa perlu mensupport kegiatan ini dan dia telepon, dia bilang dia mau turun dan akan membuka peluang. Yuk, gue mau ikutan eksibisi dong 500 meter ya kan. Tinggal dicariin dong, tolong cariin lawannya siapa. Ada yang bisa nebak lagi. Ada yang bisa nebak tuh. Pokoknya dia legenda lah, maksudnya punya historical yang bagus ya. Dan ditunggu-tunggu ya. Ditunggu-tunggu sama para fansnya sih. Ditunggu-tunggu nih. Kasih tahu nggak ya? Masih tapi udah pada tahu kan? Tebak. Tulis di komen ya. Nanti kasih hadiah. Sedot bar. Ya, sedot bar. Mantap. Kasih hadiah sedot bar. Yang komen tahun 2000. Wah, hati kita. Yang komen 2000. Iya, yang paling pertama. Yang paling pertama. Iya, itu. Oke. Selain itu ada lagi yang udah confirm? Selain itu ada juga udah confirm rencananya kita akan mempertemukan Ryan Mee dengan Beng Bun Ho. Ini Beng Bun Ho. Match yang istilahnya. Ini rematch. Jadi bukan Ernon Tekno tapi bukan. Mee dengan Beng Bun Ho. Yang cuma segaris. Iya. Cuma bedanya tipis ya. Bedanya tipis ya. Wah, Mee udah confirm berarti? Mee udah confirm. Beng Bun Ho juga udah confirm. Ya udah tinggal motornya siapa? Bagaimana kalau motornya? Ada yang bisa nebak? Tebakan kedua nih. Kita kasih giveaway lagi. Iya. Kalau bisa nebak, Mee sama Beng Bun Ho akan bawa motornya siapa? Coba tebak. Harus persis ya. Harus persis. Mee siapa, Beng Bun Ho siapa? Gitu ya. Harus persis gitu. Jadi yang pasti ini istilahnya ya sama lah, speknya sama, regulasinya sama. Jadi emang bener-bener ini rematch antara Mee dengan Beng Bun Ho. Dan kali ini Mee punya advantage. Karena dia hafal dengan aspal Indonesia. Beng Bun Ho akan bingung kalau di Thailand dia akan pakai lem, ya kalau di sini enggak, pakai pasir. Berarti joki ada berapa? 3. Joki ada 3. Beng Bun Ho kita boleh sebutin sekarang nih? Boleh kan? Boleh sih. Udah nyebar ya. Udah viral juga di TikTok. Beng Bun Ho udah pasti. Ebon udah pasti. Yang masih tentatif itu Amrayong masih ragu. Ya tapi kalau misalkan dia nggak datang juga masih ada kondisi lah ya. Iya. Amrayong. Pek Cak Cai.
Pek Cek Chai dia pembalap bagus juga dan yang sekarang ini dia apa namanya banyak pakai motornya Bang Jai. Lagi mulai naik lah ya. Lagi mulai naik. Dan kemarin kan waktu di Thailand kita terakhir itu dia ngalahin Ebon. Wih, ngeri. Ngalahin Ebon, dia ngalahin Ebon waktu balap di kelas LS 125 dia ngalahin Ebon. Jadi oke lah. Dan ya cukup viral juga di Indonesia nih. Yeah. Saat ini cukup viral juga. Iya, viralnya apa? Video gue trending. Berarti cukup apa namanya? Ya cukup orang kita nih berarti cukup penasaran juga dengan karena kalau ngelihat tampangnya nggak meyakinkan. Nggak ada. Kalau Amrayong Ebon tuh, ya kan Beng Bunho gitu. Ini kalau Pek Cek belum yakin, tapi bagus dia. Bagus ya. Dia bagus, pembalap bagus lah. Dan jadi pembalap kesayangannya Bang Jai dan untuk nyeting dia banyak bantu. Banyak bantu. Dan untuk bengkel HBY akan datang Bang Jai dan Mr. Taton. Bang Jai, Mami, Tui, dan Mr. Taton. Hadir semua ya. Hadir semua. Keluarga besar HBY. Keluarga besar HBY. Thank you so much, Mr. Taton, Bang Jai. Thank you for come to Indonesia ya. Yes. Apa namanya? Bahasa Inggrisnya apa? Ngibung gue. Ngibung. Thank you so much, Mr. Taton and Bang Jai. Thank you for accepting our invitation and coming to Indonesia. We are waiting for you. Mantap. Sawadika, mantap. dan dia datang dan juga kan mau bawa motor, Om. Bawa motor juga? Bawa motor. Ya, kalau ada yang bawa motor berarti ada yang sibuk untuk jemput. Lo berangkat berarti ke Thailand? Berangkat. Jemput ya? Jemput. Bantuin ngurusin di bantuin ngurusin di Bea Cukai segala macam. Terus ke Indonesia juga kan kita harus beri pengertian juga ke mana custom di Indonesia gitu. Bantuin. Biar aman lah. Dan ini merupakan pengalaman mereka untuk pertama kali ya keluar dari Thailand dengan membawa motor. Biasanya mereka nggak pernah bawa motor. Badan aja udah. Bawa badan aja iya. Biasanya mereka pernah balap ke Malaysia. Mereka motornya itu jalan darat. Jalan darat. Karena nyambung kan. Iya. Dan ini baru pertama kali dan mendadak drag ini menjadi sebuah event yang pertama juga di mana di Indonesia gitu dengan mengundang pembalap luar untuk join di eventnya eventnya ini gitu. Dan apakah event ini akan dibuat seri juga? Kita lihat sistemnya. Untuk saat ini baru sekali ini. Untuk saat ini baru sekali ini. Kemungkinan ya. Iya. Kita lihat dari animo teman-teman aja seperti apa. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar gitu dan mempunyai image yang baik dari peserta, penonton maupun sponsor dan juga tentunya tamu undangan kita nih gitu kan. Mereka harus merasakan event ini bagus ya, baik ya dan mempunyai pengalaman yang baik lah intinya kayak gitu. Jadi kan sudah cukup banyak teman-teman yang juga menyelenggarakan event-event drag resmi secara konsisten gitu ya. Jadi kita juga sangat respect sama itu dan mudah-mudahan mendadak drag ini juga bisa berkolaborasi dan ikut meramaikan gitu dengan tetap membawa semangat yang positif. Betul. Jadi contoh yang baik juga, jadi wadah yang baik untuk semuanya bersilaturahmi dan berusaha untuk berprestasi di situ ya. Betul. Makanya kita merangkul ya kan kayak besok di Jogja ini event ini kita kan tetap merangkul IO atau organize yang ada di situ kita rangkul yuk, kita sama-sama jalan bareng yuk gitu. Karena kalau kita juga nggak akan ada waktunya Om. Kalau dilihat mata-mata kita nih, tolong di zoom ini mata kita nih, mata-mata kurang tidur nih. Kurang tidur ya kan, banyak pikiran, jadi mikir-mikir. Masih mikir ya? Mikir lah. masih mikir. Ini mata merah ya biasa kalau kurang tidur terus ya banyak pikiran ya mata. Gila loh, gue
minggu lalu ke IDW. Iya. Terus kita bareng kan. Iya. Pulang kemana tuh ya? Gue langsung cabut. Satu malam gue langsung cabut ke Thailand. Ke Malaysia. Malaysia. Balapan. Iya benar-benar ke Malaysia. Seminggu di sana. Seminggu. Gue Sabtu Minggunya kemana ya? Nggak ada ya? Syuting ya? Bulan apa? Minggu kemarin. Minggu lalu syuting ya. Pokoknya Jogja, habis itu ke Tegal. Tegal, pulang dari Tegal ke Lombok. Dari Lombok ke Tegal lagi. Syuting, Lombok balap. Track day. Nyungsep. Low side. Padahal sengaja tuh dia. 2 hari lagi berangkat ke Lumajang, Black Parade. Minggu depannya drag lagi. Jogja lagi. Makanya mantap kan? Makanya kalau kita yang kerja 100% kita nggak akan bisa. Nggak akan terwujud lah, nggak akan terwujud. Makanya ini semangatnya adalah kolaborasi. Jadi memang kita pengen ya mengajak merangkul semua bareng-bareng lah gitu. Contoh ya semua bisa berkembang. Nah, kayak gitu. Nah, selain ikut kelas yang dilombakan, akan eksebisi juga Indonesia Thailand? Akan eksebisi juga Indonesia Thailand. Tapi lawannya belum ya? Sekarang sih lagi siapa aja yang mau? Ya, boleh. Ya, masih terbuka. Udah ada calon-calonnya tapi masih terbuka. Iya, udah ada calon-calonnya. Kita udah sempat ngobrol, tapi kita masih terbuka. Kelasnya di itu FFA. 2 tak. Oke, yang 59 Open nggak jadi berarti kemarin kita ngobrolin tuh. 59 Open dia nggak bawa, yang ini dia bawa FFA. Oke. Dia bawa FFA. Mau gue silakan. Iya. Jokinya kalau misalkan ada bengkel-bengkel teman-teman yang mau dibawa. Bertiga ini. Ya, yang mau dibawain sama joki Thailand. Iya. Tinggal hubungin Om Ergus. Iya, konfirmasi. Nanti pokoknya kita support biar kalian juga punya patokan catatan waktu. Atau bagaimana cara nyeting dari inputan mereka itu ya perbandingan buat berkembang rame-rame gitu. Kita welcome kok. Pokoknya kita dukung terus lah Om. Mantap. Luar biasa nih. Iya. Ini menurut gue rencana gila. Iya. Secara waktu ya. Secara waktu gila. Time frame kerjanya persiapan cuma 3 minggu. 3 minggu. Kalau konsepsi udah cukup lama. Tapi bener yang venue di sini kita harus disiapin segala macam, cari peserta, cari sponsor segala macam itu 3 minggu. 3 minggu. Dan buat teman-teman yang udah daftar, terima kasih banyak. Terima kasih. Ditunggu kedatangannya nanti. Yang belum daftar, ayo ikutan daftar, masih terbuka kesempatannya untuk kita seru-seruan bareng, dan 3 joki dari Thailand yang juga akan hadir nanti di sana. Seru, pastinya seru. Dan pada eksebisi itu misalkan ada teman-teman mau nyoba gitu, mau sparring sama siapa, bisa juga. Bisa ya. Kontak nih. Misalnya gue mau sparring sama teman berdua gitu ya, di kelas 500 ya, 500 meter ya. Itu boleh. Hubungin panitia. Nanti ada persyaratan yang harus diikutin. Ada persyaratan yang harus diikutin. Siap. Mantap. Pokoknya kita pecahkan. Mudah-mudahan ya lancar. Amin. Mohon doanya juga teman-teman semuanya yang udah support dari Mendadak Drag 1. Termasuk juga subscribernya Desinatria yang bergabung, yang subscribe gara-gara nonton live di Thailand. Dan gua ngeluarin konten-konten drag. Ini adalah bentuk kontribusi kembali yang bisa gue lakukan bareng sama Om Ergus dan teman-teman lainnya semuanya. Dan sekaligus mau pengumuman nih Om. Pengumuman? Jadi setelah Mendadak Drag 2 Desinatria akan berhenti menayangkan konten-konten motoran. Oh gitu? Iya, mungkin nggak langsung tapi bertahap. Akan langsung dikurangin karena dulu awalnya kita bikin channel ini adalah untuk konten keluarga sebenarnya. Tapi akhirnya karena kesibukan, karena memang lagi banyak mainnya di drag gitu, di motoran, akhirnya kita malah jadi channel motoran. Jadi udah menyimpang sebetulnya. Ini harus kita balikin lagi. Harus dibalikin lagi nih. Jadi channel keluarga gitu. Nah, tapi gue bikin ada channel baru namanya OBG Rich. Itu sudah bisa di-subscribe teman-teman. Jadi langsung bisa. Kalau memang kalian cuma sukanya motoran, sukanya drag doang, silakan langsung pindah ke OBG Rich. Yang di Desinatria mau unsubscribe silakan, nggak masalah. Tapi kalau boleh jangan. Kalau bisa jangan ya. Kalau tetap dukung dong, tetap dukung ya kan. Tapi kalau kalian memang cuma suka drag ya silakan langsung pindah ke OBG Rich karena nanti semua konten-konten motoran, konten drag akan ada di sana. Tapi ngobrol-ngobrol, nah kalau untuk event besok nih ada live-nya nih? Ada dong. Nah itu di mana itu?
Itu nanti banyak channel. Oh, nanti banyak channel. Ada di Desinatria, ada di R59 Racing, ada di Techno Tuner. Pokoknya kita bagi-bagi. Dan di OB Garage sendiri? OB Garage mungkin ada juga. Mungkin ada juga. Ya. Partai-partai seru lah. Partai-partai seru. Dan kita juga lagi mempertimbangkan buat teman-teman vlogger nih yang punya channel. Kita sih pengennya tetap berbagi konten. Jadi kalau misalnya memang pengen untuk nge-live-in juga dari media manapun, misalnya TikTok atau Instagram Live atau apapun, bisa ngubungin panitia nanti, ya, dan kita akan kasih channelnya ke kalian. Kita kasih linknya buat kalian bisa live-in juga. Gitu. Nah, bagus Tom. Jadi standar tayangannya sama. Iya, standar tayangannya sama, dan ini kita juga membutuhkan support sih sebenarnya. Saling support untuk semakin semakin terakomodir ya. Semakin terakomodir. Jadi teman-teman juga hadir, bisa terakomodir gitu kan. Bisa memanjakan subscribernya juga atau followersnya gitu. Jadi semoga lah kolaborasinya makin paten. Mantap pokoknya. Pokoknya kita bangun untuk sama-sama ya. Sama-sama pelan-pelan gitu kita support lah. Nah, teman-teman, itu dia informasi yang mungkin kita pengen share buat kalian semuanya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang juga berseliweran ya, karena ada beberapa video-video dari teman-teman Thailand yang udah beredar dan viral. Dan itu adalah penjelasan dari kita. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan sampai ketemu tanggal 3-4 Juni di Lanut Gading di Wonosari dalam event Mendadak Truck 2. Bye.